Video ini adalah dialog antara HRD perusahaan dengan saya sebagai calon pelamar kerja. Ini dibuat dalam rangka UTS mata kuliah Desainer Etik tahun 2026. Pertanyaan pertama, bisa ceritakan tentang diri saya? Saya Patricia Clara Enrika, biasa dipanggil Clara. Saya punya hobi mendesain dan menggambar. Saya lahir di Jakarta tanggal 13 Januari 2006. Berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2024. Saya awalnya suka desain manual di kertas gambar, hingga saya pernah mencoba desain digital seperti Ibis Pen X. Ketika pertama kali saya berkuliah mulai merasakan suasana, lingkungan, dan tempat berbeda dengan sebelumnya. Menjalani proses belajar yang belum saya ketahui. Lalu di sana aku belajar mendesain logo, huruf, brand, menggambar ilustrasi dan perspektif titik hilang. Mengamati berbagai jenis boot design, mendesain buku, website, dan periklanan kampanye. Hingga semester 4 ini saya sudah mengenal beberapa jenis karya desain selain yang biasanya karya saya lakukan. Saya punya semangat dan motivasi yang kuat untuk berusaha mencapai sesuatu yang diinginkan. Pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangi ketertarikan saya pada bidang desain grafis? Yang membuat saya tertarik dengan desain grafis adalah awalnya saya suka mewarnai, menggambar, melukis, sampai akhirnya sejak masuk jurusan desain komunikasi visual, saya suka berkreasi menciptakan sesuatu. Ternyata dengan menggunakan elemen seperti gambar, teks, tipografi, dan warna untuk menyampaikan pesan atau informasi adalah hal yang menarik dan menyenangkan. Lalu desain grafis itu membangun merek desain yang bagus, elemen yang konsisten, menciptakan citra profesional yang mudah diingat. Tren desain grafis terus berkembang, memberikan ruang luas untuk bereksperimen dan berinovasi. Pertanyaan ketiga, apa kelebihan utama yang saya miliki yang relevan dengan posisi ini? Sebagai seorang desainer grafis, yang saya mampu menemukan desain yang bagus, identifikasi ide kreatif yang didesain. Membuat sketsa yang bisa dikomunikasikan secara visual. Saya bisa membayangkan sesuatu yang menarik untuk dijadikan ide atau karya desain grafis. Di samping itu, saya senang jika karya saya bisa membantu mencarikan solusi bagi banyak orang, bisa bekerja sama dalam kelompok atau tim. Bisa berinovasi menghasilkan karya visual yang menarik. Pertanyaan keempat, apa kekurangan atau keterbatasan yang saya sebagai seorang desainer? Kekurangan yang mesti saya terus perbaiki adalah belajar berkomunikasi dengan baik, yaitu mendengarkan dan memahami makna dan maksud dari topik yang dibicarakan, dan saya harus mampu menjelaskan dengan baik apa yang jadi maksud saya kepada rekan-rekan dalam tim. Ini untuk mengatasi atau menghindari salah pengertian. Lalu saya mesti meningkatkan rasa percaya diri, saya khawatir hasil karyanya kurang menarik, dan juga ada perasaan hasil kerja yang maksimal menurut desainer belum tentu sesuai seleranya klien. Pertanyaan kelima, apa proyek desain yang pernah saya kerjakan dan paling merepresentasikan kemampuan saya? Proyek desain yang pernah saya kerjakan adalah melakukan desain boot suatu produk. Kontribusi saya yaitu memberikan ide kreativitas mulai dari desain huruf, logo, panduan merek, kartu nama, infografis, key visual, membuat kemasan produk yang fisik yang menarik dan fungsional, hingga digital aplikasi, desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan After Effects yang bertujuan menciptakan solusi visual atau fungsional bagi klien. Secara kelompok atau tim, saya juga terlibat pada
tahapan perencanaan, penentuan konsep, dan eksekusi kreatif seperti pembuatan logo, kemasan, situs web, animasi, hingga desain produk. Pertanyaan ke-6. Bagaimana proses kerja Anda mulai dari menerima brief hingga menghasilkan desain final? Saat brief desain, saya akan serius mendengar dan menyimak instruksi apa yang diminta, lalu mencatat hal-hal yang penting yang diinginkan oleh klien dan hal yang ingin dicapai dari desain yang akan dikerjakan. Mencari referensi-referensi desain yang terkait atau mendukung desain yang dikerjakan. Melakukan analisa dengan membuat langkah-langkah kerja dalam bentuk sistem map atau flowchart. Dimaksudkan agar setiap aktivitas ditentukan dengan baik dan direncanakan dengan baik juga. Lalu membuat konsep desain seperti mood board, big idea, dan mind map. Melakukan desain mulai dari sketsa sederhana sampai dengan desain yang cukup rinci dalam rancangan desain. Terakhir, membuat prototipe dan melakukan evaluasi secara berulang agar menghasilkan desain yang baik dan sesuai keinginan klien atau informasi yang dapat tersampaikan kepada pelanggan. Pertanyaan ke-7. Bagaimana saya menggunakan artificial intelligence dalam proses kerja sebagai seorang desainer? Dalam artificial intelligence membantu saya dalam mengumpulkan data-data atau informasi yang pernah ada dan mencari referensi ide. Saya menghindari melakukan desain lewat artificial intelligence karena itu adalah pelanggaran etika profesi sebagai seorang desainer. Pertanyaan ke-8. Bagaimana cara saya menyikapi revisi atau masukan yang berbeda dengan pendapat saya? Saya akan mendengarkan dan menyimak dengan detail apa yang dimaksudkan. Kemudian coba dianalisa ke dalam desain yang sedang dikerjakan. Akan didiskusikan kepada kelompok atau tim desain tentang dampak baik dan buruknya. Jika ada dampak buruk dari revisi yang diminta, maka saya harus menyampaikan dengan jujur. Setelah dievaluasi bersama, dengan pertimbangan yang cukup, maka diharapkan menjadi suatu desain yang cukup baik. Saya harus menerima masukan tanpa tersinggung dengan merespon secara positif. Pertanyaan ke-9. Apa yang akan saya lakukan jika menerima brief yang kurang jelas atau mengalami perubahan di tengah proses pengerjaan? Jika saya mengerjakan proses di tengah waktu, tiba-tiba ada beberapa yang belum jelas briefnya. Jadi saya ingin meminta klien menjelaskan kembali secara benar yang mana. Lalu setelah saya paham, mulai berproses apa yang diminta, lalu dikerjakan secara proaktif hingga pekerjaan cepat selesai dan teratur. Saya akan membuat list pertanyaan dan list penjelasan lanjutan. Kemudian mengajak tim atau kelompok desain berdiskusi bersama agar brief menjadi jelas. Kita juga akan mendiskusikan hal-hal yang bagus dan hal-hal yang tidak bagus akibat dari perubahan yang diminta. Kemudian memberitahukan hasil diskusi kepada pemberi tugas untuk dapatkan persetujuan. Pertanyaan ke-10. Menurut saya, apa peran seorang desainer grafis dalam sebuah tim kerja? Seorang desainer grafis harus dapat bekerja sama dengan tim kerja seperti klien atau interior secara konsisten. Mengubah brief kreatif menjadi desain yang mudah dipahami dan menarik secara estetika. Bekerja sama dengan copywriter dan tim pemasaran untuk memastikan konten visual selaras dengan pesan teks. Seorang desainer grafis berperan agar desain yang dihasilkan
mampu menyampaikan informasi atau pesan visual agar mudah dipahami oleh audiens. Bertujuan agar bisa membangun identitas merek atau logo, pemasaran atau iklan, dan keindahan estetika. Seorang desainer harus mampu menggunakan elemen secara visual, seperti tipografi, fotografi, ilustrasi, garis, bentuk, ikon, dan lainnya. Harus tepat dan sesuai keperluan. Desainer grafis harus mampu memilihkan media komunikasi yang tepat, seperti diterapkan dalam poster, kemasan produk, situs web, konten media sosial, brosur, dan lainnya. Terima kasih.